Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terberkati. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkat-Nya melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di sorga, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terkhusus saat ini kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, supaya mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari ini Jumat 19 Agustus 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada kalanya seseorang yang jatuh sakit, tetapi dokter tak tahu apa sebenarnya penyakitnya. Barangkali si sakit sudah pergi ke beberapa dokter dan sudah minum banyak makanan obat, tetapi belum juga sembuh. Boleh jadi ada dokter yang menganggap dia hanya terlalu banyak berpikir dan memerlukan gerak badan, rekreasi, rileks, lebih banyak istirahat, atau mengusulkan supaya sebaiknya dia pergi kepada psikiater. Kadang-kadang si sakit hampir putus asa karena tidak tahu kepada siapa lagi akan pergi untuk mencari pertolongan. Tetapi bila akhirnya penyakitnya ketemu oleh seorang dokter lain, betapa leganya dan senang hati si sakit, apalagi sudah diberikan obat dan akhirnya ia sembuh. Mungkin di dalam hatinya dia merasa jengkel dan marah terhadap semua dokter yang tak mampu menemukan penyakitnya itu, dan merasa kesal karena begitu banyak waktu, uang, dan tenaga sudah terbuang dengan begitu saja. Tetapi yang terutama disesalkannya ialah karena dia sudah menderita, sementara dokter-dokter mencari tahu apa sebenarnya penyakitnya. Kalau saja saya tahu dulu demikianlah keluhannya, pasti saya sudah pergi duluan ke dokter ini daripada mereka yang tak dapat menolong saya. Dia mencari kesembuhan, namun satupun yang tak dapat menyembuhkan. Segala usahanya itu sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak jauh beda apa yang dialami seseorang dalam nats ini. Dia seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berusaha berobat, menemui banyak dokter. Ia tak juga kunjung sembuh. Lain lagi dalam tradisi orang Yahudi, perempuan dalam kondisi pendarahan dianggap najis, tidak dapat ambil bagian di dalam tempat yang ramai dan juga di dalam ibadah-ibadah. Dan apa yang disentuhnya juga ikut menjadi najis. Tentulah perempuan ini sangat menderita dengan kondisinya. Namun dalam situasi demikianlah, lalu dia mendekati Yesus dengan penuh perjuangan. Ia sedang dalam kondisi najis, dan apa yang disentuhnya akan ikut menjadi najis. Kalau sampai ketahuan, mungkin ia akan diusir atau dihukum.
menyentuh jubah Yesus tentu membuat ia bergumul. Bagaimana jika Yesus juga menolaknya? Betapa terkejutnya ia ketika Yesus mendadak berhenti dan mencari siapa yang menyentuhnya. Ia takut dan gemetar, tersungkur di depan Yesus. Akankah Yesus mempermalukannya? Ternyata sebaliknya, Yesus memberikan jaminan kesembuhan dengan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, percaya dan beriman kepada Tuhan, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan ragukan. Menyerahkannya lah ke dalam campur tangan Tuhan, karena Dia sanggup dan berkuasa. Asalkan kita percaya dan beriman. Tuhan mengatakan di Matius pasal 21 ayat 22, "Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Untuk itu, renungan hari ini mengajak kita supaya datang kepada Yesus dengan penuh iman dan memberitahu apa yang kamu harapkan dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus berkenan, Dia akan sanggup dan Dia akan menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami putus asa atau ragu atas yang kami alami, tetapi nyatakanlah bahwa Tuhan adalah penuh kuasa. Ya Tuhan, kami melakukan kegiatan kami dalam satu hari ini. Lindungilah dan berkati pekerjaan kami, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan, dan hanya Engkau yang kami yakini yang berkuasa di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.